Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dipertemukan kembali pada kelas biologi. Untuk materinya hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang invertebrata. Tolong disimak ya baik-baik. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya harap di kelas ini sudah absen semua ya nak, biar Ustazah bisa mengetahui kehadiran kalian. Nah, untuk invertebrata sendiri ada beberapa kelas yang terdiri dari Forifera, Coelenterata, terus kemudian Platyhelminthes, terus ada Nematoda, Annelida. Selanjutnya ada moluska, kemudian ada arthropoda, kemudian ada echinodermata. Nah, untuk hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang yang Forifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Nematoda. Untuk Annelida, Moluska, Arthropoda, dan Nematoda saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke untuk yang pertama adalah Forifera. Nah, saya akan menggambarkan satu tokoh kartun yang mungkin kalian kenal. Bentar. Yang barangkali kalian kenal dengan tokoh ini. Di zaman saya dan di zaman kalian sangat digemari sekali tokoh ini. Nah, apakah ada yang mengetahui? Sebentar ya. Mohon maaf, gambar Ustazah kurang terlalu bagus. Nah, apakah di antara kalian ada yang mengenal tokoh kartun ini? Adalah SpongeBob. Nah, SpongeBob SquarePants. Oke, kalau Ustazah tanya ke kalian, kira-kira tokoh SpongeBob ini nyata atau hanya imajinasi? Nah, sebenarnya kalau dulu kita kan mengatakan SpongeBob ini berbeda dengan teman-temannya. SpongeBob ini merupakan benda mati yang termasuk ke dalam icon SpongeBob, icon kartun SpongeBob. Dia lebih mirip seperti spons cuci piring ibu kita ya, tapi sebenarnya SpongeBob ini SpongeBob ini sebenarnya dia ini adalah bentuk animasi dari hewan Forifera. Nah, Ustazah gambarkan Forifera ya. Ini Forifera yang ada di perairan. Nah, Forifera ini bolong-bolong, bukan bolong-bolong ya, ini namanya pori-pori. Nah, untuk kalian yang bisa menyelam sampai dasar perairan, kalian akan melihat ini ya. Nah, kalian bisa melihat jenis hewan ini seperti tumbuhan, tapi sesungguhnya ini adalah hewan. Nah, inilah wujud nyata dari si SpongeBob. Jadi si Forifera ini adalah kiblat dari pembentukannya si SpongeBob. Jadi Forifera ini adalah hewan spons. Kenapa dia dikatakan hewan spons? Karena dia memiliki pori-pori. Tubuhnya memiliki banyak sekali pori-pori. Nah, pori. Nah, kemudian
hewan ini Porifera ini hidupnya di air laut dan air asin. Nah, air laut dan air asin. Nah, lalu Porifera ini apakah dia bisa Ustazah, Porifera ini kan termasuk ke dalam kelompok hewan, apakah dia bergerak? Nah, sedangkan bentuknya seperti tumbuhan. Jadi sebenarnya si Porifera ini dia bersifat sesil. Nah, ingat ya, sesil. Sesil itu seperti apa? Nah, sesil itu dia hanya menempel dan tidak berpindah. Ya, jadi ya tempatnya di situ-situ aja. Nah, lalu Ustazah kalau dia hanya menempel dan tidak berpindah-pindah, jadi dia memperoleh makannya dari mana? Nah, nanti Ustaz jelaskan ya. Nah, sebelumnya si Porifera ini tidak termasuk ke dalam si Porifera ini tidak terbentuk dari jaringan maupun tidak terbentuk dari organ. Nah, kalau pada umumnya jaringan itu tumbuhan. Kalau untuk organ adalah hewan. Nah, lalu kalau dia tidak terbentuk dari jaringan maupun organ, lalu dia terbentuk dari apa? Nah, si Porifera ini terbentuk dari 3 lapisan yang disebut juga dengan parazoa. Nah, ya, parazoa. Jadi parazoa, 3 lapisan pada tubuh si Porifera itu terdiri dari 1 pinakosit. Kita pindahkan ke bawah aja ya, biar nyambung. Yang pertama adalah pinakosit. Yang kedua itu adalah lapisan koanosit. Nah, yang ketiga adalah lapisan amoebosit. Oh, mohon maaf, bukan lapisan ya sebenarnya, tetapi parazoa. Jadi si Porifera ini terbentuk dari 3 sel. Nah, mohon maaf. Oke, 3 sel. Selnya terdiri dari pinakosit, koanosit, dan amoebosit. Nah, coba sambil kalian membayangkan dulu, Ustazah gambarkan ya nak ya. Nah, ini adalah pinakosit. Nah, ini pinakosit. Nah, pinakosit ini adalah dinding tebal yang melindungi. Nah, pinakosit adalah dinding tebal sebagai pelindung. Nah, kemudian kita lanjut ke koanosit. Nah, koanosit itu di sini koanosit itu di sini bentuknya sangat lucu sekali seperti ubur-ubur ya. Ini koanosit. Ini koanosit. Nah, ini adalah koanosit.
Nah, koanosit inilah yang membawa jadi koanosit ini yang tugasnya menyerap makanan dan oksigen masuk ke dalam tubuh si porifera. Nah, jadi si koanosit ini tugasnya adalah menyerap makanan dan oksigen yang berada di air masuk ke dalam tubuh si porifera. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk si amoebosit. Tadi koanosit ini tugasnya adalah untuk mengambil makanan dan oksigen yang berada di air untuk masuk ke dalam tubuh porifera. Nah, selanjutnya sini Ustazah akan menggambarkan si amoebosit. Nah, ini amoebosit. Nah, kalau kalian pernah mengetahui amoeba itu bentuknya tidak beraturan dan dapat bergerak kemana saja. Nah, begitulah amoebosit. Amoebosit adalah bagian yang mampu bergerak kemana saja, yang tugasnya adalah mengambil makanan yang berasal dari koanosit untuk diedarkan ke seluruh tubuh porifera. Nah, koanosit si amoebosit ini amoebosit ya. Nah, amoebosit sendiri ini dia bisa menghasilkan serat. Nah, serat apa yang dihasilkan adalah serat mineral. Nah, serat mineral dan serat protein. Nah, tugasnya ini untuk apa? Kenapa sih amoebosit ini harus menghasilkan mineral dan protein? Yaitu untuk memperkuat tubuh dari si porifera. Nah, oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, lalu tadi kan yang bertugas untuk mengambil makanan dan oksigen ini adalah si koanosit. Nah, Ustazah gambarkan ilustrasinya ya. Nah, jadi ini Ustazah gambarkan dulu. Jadi kalian membayangkan juga. Jadi kalau kita belajar biologi, kita harus sering-sering menggambar. Makanya di beberapa pertemuan kemarin Ustazah menyuruh kalian untuk menggambar. Ada yang menanyakan, boleh ngambil di internet nggak Ustazah? Boleh, tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan gambar kalian. Mau gambar kalian bagus atau tidak, nggak masalah. Karena kalau di biologi itu kita harus menggambar agar kita bisa mengingat, karena terlalu banyak sekali yang harus kita ingat di biologi ya. Nah, ini adalah bentuk tubuh dari si porifera. Ini pori-porinya, ciri khas dari kelompok tersebut. Nah, saya gambarkan pori ostiumnya. Nih, kalian harus tahu yang mana namanya pori ostium. Nah, di sini ada yang namanya pori ostium. Pori ostium. Nah, kemudian ini adalah saluran spongosol ya. Saluran spongosol. Kemudian saluran spongosol, baru di sini ada yang namanya pori osculum. Nah, pori osculum itu yang ini ya, Nak ya. Nah, nih bagian sini ini namanya pori
osculum. Nah, berarti di tubuh porifera ada namanya periosteum, saluran spongosol, terus kemudian ada yang namanya si periosteum. Nah, periosteum ini dia akan, nah kalau tadi di sini yang menyerap makanan dan oksigen adalah si koanosit. Jadi koanosit ini menempel di periosteum. Nah, jadi air masuk. Jadi pertama nih, kita gambarkan dulu. Nah, jadi ini air masuk menuju periosteum. Nah, di sini kan ada si koanosit. Nanti dia yang akan menangkap makanan dan oksigen. Terus masuk berada di dalam saluran spongosol. Nah, di dalam saluran spongosol ini makanan dan oksigen jadi gini, makanan dan oksigen ini berada di air. Dia akan masuk menuju periosteum. Nah, sudah masuk, otomatis kan ada air juga nih ikut, namanya kita ada di lingkungan perairan kayak gitu kan. Jadi air akan masuk ke tempat yang memiliki ruang. Anggaplah ini adalah ruang. Masuk. Nah, di saluran spongosol ini makanan ini sama oksigen tetap dibutuhkan oleh tubuh si porifera. Nah, air akan terus mengalir keluar menuju periosteum. Nah itu ya. Jadi saluran spongosol nanti makanan dan oksigen akan diserap, terus air akan terus mengalir ke periosteum, ke lingkungan ini ya. Udah, oke, berarti sudah tahu bagaimana caranya si porifera ini memperoleh makanannya. Ya, dia hanya berdiam diri di tempatnya. Terus kemudian ada makanan dan oksigen, akan terbawa air masuk ke dalam periosteum, disambut oleh koanosit, masuk ke dalam saluran spongosol, kemudian lanjut di saluran spongosol ini makanan dan oksigen akan diserap, terus kemudian air akan terus keluar menuju periosteum. Nah, kemudian di sini jadi ini ada banyak nih tipenya. Nah, tipe ini namanya saluran. Nah, saluran ini ada banyak tipenya. Tipe saluran ini diantaranya ada askon, ada sikon, kemudian ada leukon. Nah, oke, Ustazah lanjutkan. Kalau ini kita buat dulu ya, askon. Tiga tipe saluran. Ada askon, sikon, kemudian ada leukon. Nah, kita gambar dulu salurannya. Jadi pada umumnya salurannya seperti ini, sama-sama. Nah, nanti yang membedakan di antara ostium dan spongosol. Ingat ya. Jadi bagian sini pori itu ada ostium. Terus kemudian ini adalah spongosol. Ini spongosol. Ini juga spongosol. Nah, kalau askon, nah ini ostium. Nah, kalau askom, ostium itu langsung berhubungan dengan spongosol. Jadi nggak ada penghambatnya. Nah, sedangkan kalau yang sikon ini,
Di ostium terdapat di antara ostium dan spongosol itu ada cabang-cabang. Nah, cabang-cabang di sini itu tipe sikon. Nah, terus kemudian jadi kalau askon itu ostium dan spongosol itu langsung terhubung. Kalau sikon berarti di antara ostium dan spongosol terdapat jalur yang bercabang-cabang. Terus kalau leukon ini beda lagi. Nah, kalau leukon ini di antara ostium dan spongosol itu ada celah-celah. Nah, ada celah-celah di sini. Nah, itu yang membedakan antara askon, sikon, dan leukon. Nah, oke, bisa kita lanjut. Jadi kalau nanti Ustaz tanya perbedaannya, kalian sudah bisa menjelaskan ya. Jadi perbedaannya hanya perbedaannya hanya antara ostium dan spongosol. Kalau askon dia tidak ada langsung terhubung antara ostium dan spongosol. Kalau di sikon itu ostium dan spongosol terhubung melalui cabang-cabang. Kalau leukon berarti ostium dan spongosol dihubungkan dengan celah-celah. Nah, kemudian kita lanjut ke proses reproduksi. Nah, oke. Ini yang paling seru ya. Porifera reproduksinya itu ada secara aseksual, kemudian ada secara seksual. Nah, kalau aseksual berarti dia dengan melakukan tunas. Terus kemudian kalau seksual berarti dia menghasilkan sperma dan ovum. Saya jelaskan yang gampang dulu ya untuk yang tunas. Nah, saya gambarkan dulu. Nah, ini porifera ya. Nah, ini adalah induk. Nah, kemudian yang kecil ini disebut juga dengan tunas. Nah, tunas pada hakikatnya porifera ini kan dia sesil ya, tidak berpindah, tetap pada tempatnya. Nah, tunas ini bisa berpindah. Nah, ketika tunas berpindah, dia akan menempel pada pasir. Nah, menempel pada pasir, terus kemudian nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, seiring berjalannya waktu dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itu adalah cara bertunas. Nah, kemudian kalau reproduksi secara seksual itu dia bisa menghasilkan sperma dan ovum. Jadi nih ya, di dalam satu tubuh untuk sperma dan untuk reproduksi seksual, jadi di dalam satu tubuh dia mampu menghasilkan sel sperma dan ovum atau bersifat dengan hermafrodit. Nah, tapi sekalipun dia bersifat hermafrodit, tetap dia tidak akan membuahi dirinya sendiri. Jadi ovum ini, ingat ya, ovum ini selalu berdiam menetap, sedangkan yang bergerak adalah si sperma. Nah, jadi di sini kejadiannya tuh di sini ya, ingat, seksual itu terdiri dari sperma dan ovum. Dia seksual itu adalah dia mampu menghasilkan sel sperma dan ovum atau bersifat hermafrodit.
Nah, dalam satu tubuh menghasilkan 2 kelamin, tetapi dia tidak membuahi dirinya sendiri. Jadi si sperma ini yang akan keluar, akan mencari individu baru yang siap untuk dibuahi. Nah, oke. Lanjut. Nah, kejadiannya ini itu di sini. Nah, di sini ya, bisa kita gambarkan. Jadi, nih. Kita gambarkan dulu, set ini nih. Si sel sperma ini anggap aja ini individu satu, ini individu dua. Nah, kan tadi Ustazah bilang tuh yang akan bergerak keluar itu adalah si sperma. Nah, sperma ini akan mencari individu yang siap untuk dibuahi. Dia pergilah, set ke sini. Nah, sini nanti dia akan membuahi si ovum. Si spermanya ini ya membuahi. Nah, sudah, setelah dia membuahi, dia akan menghasilkan yang namanya zigot. Jadi hasil pertemuan antara sperma dan ovum, dia akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot ini akan berubah menjadi larva yang berflagel atau bergerak. Nah, dia akan terbawa oleh arus air, kemudian muncullah menjadi individu baru. Nah, sekian cerita tentang si Porifera ya. Jadi kalian sudah paham kan ya, Ustazah sudah menggambarkan sedemikian rupa agar kalian paham dan sudah merangkumnya.